Selamat pagi Dunsana Rana Minang, Baaka Badunsana Hariko, semoga Dunsana tetap sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Merlin. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 rumah ludes terbakar. 2 dari 3 pencuri di gudang tambak udang diringkus polisi. Polisi grebek arena permainan daring di sebuah warnet tidak berizin, petugas sita komputer induk. Kobaran api dengan asap putih mengepul terlihat menyelimuti kawasan padat penduduk di seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang. Warga sekitar berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Padang yang mendapat laporan mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Pasalnya, rumah yang terbakar terletak di lokasi yang padat permukiman. Lebih dari 1 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Proses pemadaman ini termasuk cepat, karena tak jauh dari lokasi itu mengalir sungai banjir kanal, sehingga petugas bisa dengan cepat mengisi pasokan air untuk memadamkan kebakaran. Menurut Rinaldi, Kabid Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Padang, 2 rumah yang terbakar diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun hal ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Ada 2 buah rumah dan ada satu di belakang, tapi sebagian yang kena kita lagi. Lebih kurang 700 juta. Itu lebih kurang 1 jam dan kami menurunkan 6 unit pemadam dengan 70 orang personil. Warga diimbau untuk mewaspadai cuaca panas yang saat ini melanda Padang dalam seminggu terakhir. Pasalnya, cuaca panas bisa memicu terjadinya kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Rumah yang kebakaran? Iya, Bang. Berarti Seorang pria yang berinisial RGS dan berusia 17 tahun yang menggunakan seragam polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi ditangkap warga karena diduga membakar sebuah rumah gadang di Subarang Pari, Nagari Koto Tangah, Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, 50 Kota, pada Rabu dini hari. Menurut kesaksian sejumlah warga, api bermula dari sebuah rumah gadang atau rumah adat yang berada di bagian belakang hingga merambat ke beberapa rumah lainnya. Dalam peristiwa kebakaran itu, warga melihat gelagat yang mencurigakan dari terduga pelaku, yakni seorang polisi gadungan pada saat sebelum kejadian. Warga juga menyebutkan pelakunya adalah polisi gadungan yang sengaja membakar rumah gadang itu. Pas jam 3:30 kami dijagoan sama ibu yang di belakang rumah, kan dikeceknya lah ada kebakaran. Jadi pas kami udah kan kironya kebakaran kok emang ndak konslet keceknya ada orang yang maponnya gitu. Tapi kami ndak lu jare pasti doh. Cuma orangnya tuh lah dapet di Pak Polisi tadi kan, tapi lah dibawanya ndak tahu lo kami baca ceritanya lagi gitu. Tapi bunyi kabarnya saya sendiri nggak tahu ya. Dari penjelasan orang-orang kampung yang bilang tadi, kayaknya dari kain-kain bekas dikasih minyak tanah. Cuman yang anehnya Bang, pas api kecil kan baru diteriakin sama orang kebakaran, udah ada polisi di situ. Jadi itu yang membuat curiga itu. Beruntung polisi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pria yang diduga sebagai pelaku pembakaran rumah gadang itu tidak diamuk massa yang menangkapnya. Polisi gadungan itu kemudian dibawa ke Mapores Payakumbuh untuk diperiksa. pada saat kejadian tersebut, warga mengamankan seseorang yang menggunakan pakaian dinas kepolisian atau uniform kepolisian. Orang tersebut kemudian diamankan di Polres Payakumbuh dan sudah lakukan pemeriksaan. Saat ini sedang pendalaman intensif oleh penyidik. Tapi dalam hal ini kami pastikan bahwasanya
yang bersangkutan bukanlah aparat kepolisian alias polisi gadungan. Yang bersangkutan mendapatkan pakaian uniform kepolisian tersebut dari sebuah toko perlengkapan yang ada di Kota Payakumbuh. Hingga kini, Polres Payakumbuh masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap keterlibatan polisi gadungan dalam kasus pembakaran rumah gadang. Polisi juga akan menelusuri latar belakang pelaku dan motif perbuatannya. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun di Payakumbuh belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah Kota Payakumbuh masih kekurangan peralatan kesehatan di puskesmas-puskesmas. Bahkan banyak peralatannya yang telah habis masa pakainya, sehingga tidak bisa digunakan untuk mendukung program itu. Ruangan dan tenaga kesehatan telah siap melayani warga untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Namun baru sebatas pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan kadar gula darah. Sedangkan pemeriksaan yang terkait organ-organ tubuh lainnya belum bisa dilakukan. Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, Wawan Sofianto, bahwa pihaknya telah mengajukan berbagai kekurangan alat kesehatan maupun barang habis masa pakai lainnya kepada Kementerian Kesehatan untuk menyukseskan program itu. Dinas Kesehatan Payakumbuh juga tengah memetakan data sasaran serta SDM yang akan mendukung program itu. Selain itu, Dinas Kesehatan juga aktif menyosialisasikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun, insya Allah Kota Payakumbuh sudah melakukan persiapan apa-apa yang menjadi dasar atau kelengkapan sarana-prasarana, sumber daya manusia, alat kesehatan, dan BMHP yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini. Dan secara umum, insya Allah Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan jajarannya siap melaksanakannya. Salah seorang warga Kecamatan Lampasi, Tigonagari, menyambut baik program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab program itu sangat membantu warga untuk mengetahui kesehatannya. Saya mendukung sekali karena ini program pemerintah yang bagus di bidang kesehatan, terobosan. Terus ini untuk masyarakat bisa mencegah, kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Program PKG mencakup seluruh warga yang berulang tahun. Program ini akan dilakukan kepada bayi baru lahir, balita, dewasa, maupun lansia yang berulang tahun dan dilakukan di seluruh puskesmas di Payakumbuh. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sopir angkutan umum di Terminal Simpang Aur mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi bersama Jasara Harja pada Kamis siang. Satu persatu sopir angkutan umum diperiksa kesehatannya di sebuah ruangan di Terminal Simpang Aur Bukit Tinggi. Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Beberapa orang sopir yang tekanan darahnya tinggi diminta untuk minum obat penurun tekanan darah sebelum kembali bekerja. Terminal Simpang Aur merupakan terminal pusat yang berada di pusat pasar grosir terbesar di Pulau Sumatera. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan, personel lalu lintas bersama Dinas Perhubungan juga memasang stiker di setiap mobil yang berisi beragam informasi penting. Jadi di sini kami melaksanakan dari salah satu rangkaian kegiatan operasi keselamatan berlalu lintas Singgalang tahun 2025. Jadi kita melaksanakan pengecekan kendaraan, tadi juga melaksanakan
pemeriksaan kesehatan gratis, kita mendukung nanti kegiatan nanti Lebaran supaya kita dapat menekan angka kecelakaan seminimal mungkin. Jadi kalau bisa tidak ada kecelakaan di tahun Lebaran maupun nanti ke depannya lagi. Kepala Cabang Jasara Harja Bukit Tinggi menambahkan, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan kepada sopir angkutan umum. Kegiatan ini menjadi agenda rutin Jasara Harja demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Ini salah satu antisipasi kami atau upaya kami untuk adanya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami juga melakukan pengecekan bersama-sama tadi ke armada-armada yang di terminal, apakah sudah layak jalan atau belum. Pengumpulan gratis sendiri sebenarnya kita rutin adakan minimal sekali itu 2 bulan. Cuman ini karena bentuk sinergi kami, jadi kami dengan pihak-pihak terkait melaksanakan program bersama untuk melaksanakan kegiatan operasi Singgalang ini untuk mendukung semuanya agar berjalan dengan lancar. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka Operasi Keselamatan 2025 yang digelar hingga tanggal 23 Februari mendatang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.